11 Januari bertemu menjalani kisah cinta ini. Weh. Opening Cindo kali ini aku buka dengan lagu 11 Januari karena bintang tamu hari ini wanita cantik dan masih muda banget ya. Kelahiran 11 Januari. Dan ini adalah seorang Miss Teenager tahun 2025. Telah aktif di dunia pageant dan juga modeling udah lama banget ya. Dan maka dari itu kita akan ngobrol banyak nih dengan narasumber kita. Udah ada di studio kita, Zahra. Hai semuanya. Tuh kan, awas ya langsung melting gak tuh ya kena sapa sama Zahra. Cantik banget loh ini Zahra loh. Thank you Kak. Zahra apa kabar? Baik, great. Baik, wis. Nanti dulu bahasa Inggrisnya sabar. Kita gas bahasa Inggris nanti. Ini tadi benar ya, lahiran tahun 11 Januari ya? Iya betul, 11 Januari. Wis, kegiatan sekarang jadi apa aja Zahra? Jadi kegiatan sekarang tuh balance sih Kak, antara education sama juga my career. Kalau education sekarang Zara lagi prepare untuk masuk universitas. Kebetulan bulan kemarin Zara mengikuti tes universitas di Unsri. So beside that, while I'm joining this pageant new title as Miss Teenager South Sumatra 2025, sambil berjalan di karir, Zara juga aktif sebagai MC, moderator, speaker di berbagai acara. Waktu itu ada di Unsri dan terakhir ada di Dispora Sumatera Selatan. Jadi balance antara pendidikan sama karir sekarang ini. Jadi sambil mau kuliah sambil juga nyari cuan Kak. Jadi biar imbang teman-teman. Iya, biar imbang. Jadi karir oke, ya, cuan juga oke. Cuan juga oke. So mengawali nanti kita akan bahas tentang Miss Teenager ya yang baru didapatkan ya, selempang mahal ini ya, Miss Teenager 2025. Nah, tapi sebelum kita ke sana, Zahra ini kan mengawali dunia pageant dari tahun 2023 ya. Iya, 2023. 23 sebagai awalnya itu Zahra di kancah provinsi dulu, namanya pemilihan Bujang Gadis Inteligensi 2023. Setelah mendapatkan juara first runner up, baru dikirim ke nasional di Bandung untuk mengikuti pemilihan Putra Putri Pendidikan Indonesia 2023. Oke, nah ini kan untuk yang sekarang tuh pageant banyak banget ya sekarang ya, banyak banget. Nah mungkin sebelum kita masuklah ke dalam Zahra menjadi Putri Pendidikan tadi gitu ya. Kan pasti kan ada modal awal nih ya dalam masuk ke dunia pageant gitu ya. Ya mungkin dari looks-nya harus good ya, dari kepintaran dalam berbahasa Inggris, public speaking dan lain-lain. Nah, ini apakah memang Zahra miliki sejak kecil? Karena saya gini, sempat beberapa kali podcast dengan dunia pageant, bahkan dari kecil tuh, dari TK udah belajar bahasa Inggris gitu, nonton film, buku. Nah, untuk Zahra sendiri gimana? Jadi awalnya sebenarnya Zahra tuh dari SD udah rutin ikut kompetisi-kompetisi modeling gitu Kak. Mulai dari kompetisi modeling dari mall hingga sampai ke yang menyelenggarakan Sumatera Selatan, dinas apa gitu, lupa, udah lama. Sebenarnya Zahra itu anaknya nggak percaya diri kalau ngomong di depan orang, tampil di depan orang. Tapi atas dukungan and support by my parents, I can achieve my dream here. Jadi pertama kali itu Zahra mengikuti ajang pemilihan provinsi ini. Awalnya kayak gitu Kak, mau coba-coba ikut Bujang Gadis Inteligensi ini. Nah, menang Kak, gitu, dapat I get first runner up, thank you God, like from my hard work. Setelah itu Zahra ditawarin untuk naik ke ajang nasional mengikuti Putra Putri Pendidikan Indonesia 2023. Di situ benar-benar gempur banget ngegunain skill Zahra di bahasa Inggris, terus juga ikut kelas public speaking. Sebenarnya Zahra otodidak juga, tapi untuk memperbagus skill public speaking Zahra juga, terus mengasah train my ability to speaking English also, and train to do catwalk, terus minta support dari orang-orang terdekat, teman-teman, mama, orang tua, semuanya. Dan alhamdulillah mendapatkan second runner up as Putri Pendidikan Remaja Indonesia 2023. Nah setelah dari itu teman-teman,
mulai ngambur nih job-job kayak sebagai MC, moderator, speaker. Mulai berdatangan ya. Mulai berdatangan gitu. Mengajar catwalk juga, menjadi juri di pemilihan Bujang Gadis BND Segugu, terus Bujang Gadis SMA Negeri 1, terus mengajar bahasa Inggris juga untuk anak-anak yang memang mempunyai lack access, ya tidak mempunyai akses untuk belajar bahasa Inggris, menjadi seorang volunteer juga. Terus ngajar catwalk juga sembari ngajar catwalk. Nah, disitulah Zara grow my personal skill until here. Oke. Gitu. Good. Berarti tadi yang menarik adalah dari perjalanan panjang Zara tadi, Zara awalnya tidak berani untuk ngomong depan umum kan. Memang kan public speaking susah banget ya Zara ya. Mungkin kalau kayak kita ngobrol nih ya, ngobrol berdua atau ngobrol sama temen, lancar banget gitu kan. Tapi ketika dihadapkan di atas panggung, ada audiens, nah loh mau ngomong apa gitu kan. Nah mungkin ada apa yang Zara lakukan nih dari, bisa bilang dari anak yang malu-malu lah ya, malu-malu untuk ngomong, tiba-tiba kok wow bisa ngomong depan umum. Oke, jadi Zara tuh sebenarnya Kak kalau misalnya ngomong depan umum dulu ya, kaki tuh suka gemeteran. Iya pasti. Ya, kayak panas dingin gitu, deg-degan banget. Tapi dari dulu memang Zahra itu mengikuti kursus bahasa Inggris di Palembang gitu. Nah udah lama sih, almost 5 until 6 year at LB-LIA Palembang. Juga diangkat sebagai brand ambassador LB-LIA. Terus mempromosikan LIA juga ke teman-teman, ke sekolah gitu. And also I train my public speaking actually by myself, otodidak awalnya. Itu dari nonton-nonton video, terus sambil berinteraksi dengan guru-guru bahasa Inggris di LIA, juga ngomong sama teman-teman online dari luar negeri, juga sering juga ngomong di depan kamera, depan kaca. Itu benar-benar have so much benefit for us if we want to speaking English, teman-teman. Jadi jangan pernah takut untuk belajar berbahasa Inggris, karena bahasa Inggris tuh konon dianggap momok bagi teenagers zaman sekarang gitu. Padahal kalau kita mendalami itu bakal seru banget. Kita bakal bisa komunikasi sama orang-orang mungkin dari luar negeri, abroad. And if we want to apply for study abroad, it's so beneficial. Apalagi universitas sekarang menjadikan bahasa Inggris tuh sebagai poin plus masuk universitas. Jadi teman-teman, buat kalian yang mungkin takut belajar bahasa Inggris, yuk dicoba dari sekarang. Jangan molor-molorin waktu, belajar dari sekarang teman-teman, karena bahasa Inggris itu sangat amat penting untuk kita di masa depan. Wah, tuh ya, itu dari pesan dari kami sesama alumni LIA. Oh, kakak alumni LIA juga ya? Kakak lihat dulu. Lia dari SD kelas berapa ya? 4 kok nggak salah. 4 SD. 4 awalnya itu apa ya? Intermediate apa gitu ya? Pokoknya ujungnya kan sampai ke conversation kan ya? Yeah, sampai graduation juga. Graduation. So this year I'm going to have my graduation at LB-LIA Palembang. Bunda. Jadi, keren deh pokoknya. Berarti udah lama dari SD kali, dari SD juga ya? Dari SD sebenarnya I took private class for English. After that, I think that private English is not longer comfortable for me, so I decided to join LB-LIA Palembang, because LB-LIA Palembang serves so many people in class, which is we can have communication skill with the other friends. Jadi kalau kita komunikasi dengan bahasa Inggris juga akan memperefisienkan kita untuk belajar berbahasa Inggrisnya dengan cepat, Kak. Karena kita ngomong langsung gitu. Zara sempat merasakan gini. Jadi dulu Kakak pernah sampai kampung Inggris gitu ya? Oh iya. I know. Ya, ke Pare lah gitu ya, ke Pare lah. Pulang ke sini pakai bahasa Inggris lah ya, gitu kan. Wah, lancar. Teman-teman, apa dia kau nih keinggrisan, ngomong bahasa Inggris ini. Nah, Zara sempat merasakan hal yang sama nggak? Sempet. Mungkin dari teman sekelas ya, teman-teman yang bilang mulai dari yang give me a compliment and also give me judgment. Actually, I always ignore the judgment from my friends and also people who don't like us. Karena kita nggak bisa mengkontrol mulut orang ya, Kak. Yang kita bisa untuk show our skill, tunjukin skill yang kita punya. Jadi menurut Zahra, judgment atau
ejakan dari teman-teman, bahasa Inggris nggak terlalu penting, apa sih soal keinggrisan, itu just ignore them guys. We have to develop our skill by English. Atau juga nantinya kalau kita punya strong personal branding in English juga, mereka will give a compliment for us juga. Nanti pada akhirnya mereka juga akan memuji teman-teman. So ignore them. For me, ignore them. Jadi yang penting percaya diri aja ya. Percaya diri penting banget, percaya diri. Mau ngomong apa gitu ya. Ignore them guys. Tuh ya. Jadi teman-teman kalau jangan takut deh untuk ngomong bahasa Inggris gitu ya. Itu pun ya ampun, bahasa Inggris penting banget kan sekarang Zahra ya. Kemana-mana tuh bahasa Inggris jadi nomor 1 kan. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin tuh jadi nomor 1 banget ya. Jadi jangan malu ya untuk bahasa Inggris ya. Nah, oke, kita masuklah ke perjalanan karirnya sebagai pageant, yang dimana sekarang pageant tuh banyak banget ya, dari putri anak, putri remaja, putri pendidikan, bujang gadis. Kalau di Palembang ada Cek Ayu, Cek Bagus gitu ya. Terus ada putra putri Sriwijaya. Tapi kalau dalam dunia pageant, kalau udah masuk putri Indonesia mentok tuh biasanya ya. Untuk di Indonesia pun bisa naik ke luar. Nah, Zahra, kenapa memilih masuk dunia pageant? Awalnya it's starting from I joining several competition for modeling. Itu dari Zahra ikut modeling Kak. Terus SMP ngerasa SMA kelas 11 Zahra ngerasa kayak I need more activities for my daily life. Jadi pernah waktu itu lihat di social media ada pembukaan bujang gadis ini. Akhirnya ikut tuh Kak. Ngerasa nyaman banget ya di situ. Aku bisa nunjukin skill aku berbahasa Inggris. Not everyone participation be able to speaking English gitu. Bisa dihitung orang yang bisa bahasa Inggris. Jadi ngerasa nyaman. In here, actually this is a place where I can pour my skill gitu, my passion, my capable gitu, lewat bringing up my advocacy and also bringing up my voice. Setelah mendapatkan juara, Mama always told me that never give up from your journey. Terus berkembang, terus belajar, jangan berhenti untuk belajar. Maka dari itu, setelah mendapat tawaran untuk mengikuti ajang pemilihan nasional putra-putri pendidikan, di situ saya mendapatkan second runner up. Nah, second runner up putri pendidikan remaja dengan advokasi mengajar atau membuka kelas bahasa Inggris gratis untuk anak-anak yang memang mau belajar bahasa Inggris tapi tidak mempunyai keterbatasan. Iya, mempunyai keterbatasan. Dari situ banyak yang melihat gitu. Banyak yang melihat, terus kasih pujian, a compliment, and I never give up. Walaupun udah mendapatkan so much a compliment dari fans-fans Zahra tetap belajar, mengasah diri di dunia pageant ini. Terus wanna pursue my dream. So ini Zahra ini sebenarnya handpick dari Mak Niko Corlang gitu. Handpick as Miss Teenager South Sumatra 2025. Sebenarnya belum mau ikut kompetisi sih di tahun ini, karena memang I want to focus on my study first. I want to being accepted in my dream university first. After that, maybe I can join another competition. But this is a golden moment for me. Not everyone as fortunate as me. Jadi alhamdulillah sekali dan terima kasih untuk Maniko Corlang yang sudah mempercayai Zahra menjadi kandidat dari Sumatera Selatan untuk mengikuti ajang Miss Teenager ini di Jakarta. Jadi kata Mama, coba thinking first, decide dulu, pikir dulu mau nggak Kakak. Kalau Kakak udah menerima tawaran ini, Kakak harus berjuang semaksimal mungkin, nggak boleh ngeluh, kasih yang terbaik gitu. So Mak Niko actually have been waiting for 2 months. Mak Niko tuh udah nunggu 2 bulan untuk yes or no nih Zahra sebenarnya. Penawarannya belum dijawab. Pusing banget sebenarnya teman-teman, karena memang menaruh a little burden untuk masuk universitas gitu, belajar setiap hari gitu. Awalnya juga stop di pageant itu maksudnya nggak terlalu aktif banget, tapi Zahra masih menerima tawaran sebagai MC, moderator, speaker gitu. Cuan tadi. Iya, cuan tadi teman-teman.
Nah, menurut Zara ini golden ticket bagi Zara untuk mengasah kemampuan Zara, karena tadi prinsip Zara tuh never give up for learning. Jadi Zara kayaknya I want to join this competition. Maybe it's a golden moment for me to develop and bringing up my advocacy that I have been doing so far. This advocacy actually which is aiming to make education more equal and accessible for all. Jadi memang Zara mau menunjukkan advokasi ini ke orang-orang di luar sana di kancah nasional di Miss Teenager nanti, bahwa this is advocacy which is have so benefit for all teenagers gitu. Oke. Berarti untuk perjalanan tadi Zara sempat berapa kali menyebut mama. Yes. Right? Seberapa besar peran orang tua dalam karir Zahra ya sebagai pageant? Okay. Mama plays a crucial role for my life. Karena kalau tanpa mama Zara nggak bisa sampai di titik ini, teman-teman. Awalnya ya mama support dari Zara mengikuti kancah ajang pemilihan pageant di kancah provinsi sampai di nasional. Mama support 100%. Dari mengajarkan bagaimana mempunyai mental yang kuat, ignore people who judge us, just ignore them, show up your truly skills, teman-teman, your integrity, your capable, how you create yourself to being a real action of the youth. Jadi Mama dengan segala ceramahannya, dengan segala ya menjadi support system bagi Zara. Benar-benar terima kasih banget untuk Mama yang menjadi bagian penting dalam hidup Zara dan perjalanan Zara sampai di titik ini. Dan cerewet lagi tadi katanya. Untuk ya pasti yang tadi kakak bisa merasakan dari Zara sempat mau hiatus sebentar lah ya dari dunia pageant untuk fokus ke pendidikan ya. Memang Zahra ini kan masih anak SMA loh, baru tamat SMA loh Zahra ya dia teman-teman ya. SMA 1 ya. SMA 1. SMA 1 tapi wah luar biasa pengalamannya ya. Nah, Zahra ini memiliki cita-cita untuk menjadi dokter. Yes kan? Betul. Jadi kemarin memilihlah untuk ngikut tes di FK ya. Yeah, FK Unsri ya. Nah, jadi kemarin sempat gimana strugglingnya 2 bulan itu, aduh mau nerima ini atau pendidikan, terus nanti kalau diterima menerima untuk jadi Miss Teenager gimana kuliahnya. Nah itu betul, gimana untuk Zahra mengatur 2 pilihan ini sehingga kayaknya oke deh aku pilih deh Miss Teenager gitu. Jadi awalnya emang struggle banget teman-teman. Zahra itu dari kelas 12 awal tuh udah gempur banget untuk menyiapkan masuk universitas, karena untuk masuk universitas itu butuh kesiapan yang 100% gitu loh sebelum mengikuti UTBK-nya. Jadi les setiap hari, dimana sempat mau hiatus pageant dulu tapi masih menerima job yang MC gitu. Mama tuh bilang gitu, belajar boleh tapi sembari mengejar karir yang sudah dibuat, karena untuk membangun personal branding ini is not easy teman-teman. It has been several years to building my career, my personal branding. Jadi sayang kalau misalnya Zahra tuh benar-benar hiatus dari pageant gitu loh. Nah, sehabis Zahra tes UTBK itu teman-teman semua, Zahra back to pageant untuk menerima tawaran dari Mak Niko Corlang. Kayaknya aku jangan terlalu fokus. Belajar tuh boleh teman-teman. Study is important ya. Study tuh nomor 1. Tapi jangan lupa dengan karir yang sudah Zahra bangun. Jadi Zahra semaksimal mungkin untuk meng-combine gitu, menstabilkan antara education sama karir teman-teman. Karena karir penting untuk kita di masa depan. Gimana karir membawa kita ke arah yang lebih baik dengan passion kita, dengan kemampuan kita gitu. Nah kalau misalkan nanti nih udah jadi Miss Teenager nih ya, dan nanti akan dikirim ke nasional juga berarti ya? Iya, pada bulan Oktober. Pada bulan Oktober. Nah kalau misalkan lulus juga nih FK Unsri nih. What will you do? Mau ngapain? Terus gimana? Zahra? What will you do? Oh my god. I'm still thinking about this. Teman-teman, Zahra masih mikirin ini. Tapi kalau
Jika keterima di Fakultas Kedokteran, Zara akan tetap melanjutkan studi untuk kedokteran, tapi juga sembari karir gitu, menerima job-job gitu Kak. Jadi balance, yang kata Zara tuh balance antara pendidikan dan karir juga gitu. Berarti ya kita harus pintar juga pintar memanage waktu ya, teman-teman, buat schedule gitu. Zara tuh setiap hari tuh diajarin mama untuk buat schedule. Jadi dari subuh itu udah nulis jam sekian saya mengerjakan ini, mengerjakan soal, terus sore saya ada job gitu. Jadi jangan lepas dari schedule teman-teman, karena kalau nggak ada schedule, hidup kita nggak tahu arahnya kemana, apa yang mau kita lakuin gitu teman-teman. Jadi kita harus manage waktu, dan juga ini memang juga kadang lupa nih ya teman-teman nih, wah keasikan mungkin main game kemana-mana, nggak taunya lupa nih dengan kewajiban-kewajibannya kan. Zara, tapi oke, itu di bulan Oktober untuk Miss Teenager Indonesia ya, di tahun 2025 di Oktober. Semoga dilancarkan ya. Terima kasih. Terima kasih, harus kayak gini. Zara, jadi waktu tahun 2023 itu kan pasti di karantina ya. Karantina, ada suka duka nggak sih pas karantina? Berapa lama tuh pemilihan di duta Putri Pendidikan? Seminggu sih. Seminggu. After grand finalnya juga masih ada acara juga yang bikin Zahra stay dulu di Bandung. Gimana, ngapain aja selama karantina? Karantina sebenarnya banyak banget aktivitasnya Kak, dari mulai kita menjalankan koreografi kelas gitu, terus mengikuti kelas-kelas yang memang diwajibkan selama karantina. Juga sukanya itu adalah berbaur dengan teman-teman dari provinsi yang berbeda, which is kita bisa sharing our knowledge, expand our knowledge with them gitu, mengosongkan gelas kita untuk menimba ilmu yang baru teman-teman. Terus seneng banget bisa saling kenal dari provinsi banyak banget, Sumbar, banyak banget, Sumut gitu. Terus dukanya itu setelah grand final, dimana kita harus menerima realita kalau sehabis grand final kita akan pulang ke tempat masing-masing gitu. Walaupun nanti akan ada pertemuan lagi gitu, gathering gitu ya teman-teman. Sedih sih untuk pisah sama teman-teman yang memang berjuang bersama gitu, nangis bersama gitu, tapi hal itu gak akan pernah terlupakan gitu. Justru di karantinanya itu kita bisa belajar ilmu baru yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu terus gitu. Oke. Lalu terpilihlah menjadi Putri Pendidikan. Yes. Biasanya kan untuk bukan biasanya, pageant kan kalau saya terpilih kan akan ada masa jabatan atau selama setahun ke depan. Betul. Kayak gitu kan. Nah, sebagai terpilih sebagai Putra Pendidikan Indonesia 2023, apa yang Zahra lakukan selepas atau setelah ya pulang dengan membawa gelar You Are Duta Pendidikan? Banyak banget, so much activities that I have been doing teman-teman. Mungkin dari menjalankan advokasi Zahra dulu, karena memang advokasi itu setelah grand final kita harus tetap jalankan teman-teman. Jadi bukan hanya advokasi semata sewaktu kita melakukan kegiatan pemilihan tersebut, tapi juga kita harus lakukan selama masa jabatan dan setelah masa jabatan, karena selamanya menginspirasi kalau kata orang-orang pageant gitu. Jadi selepas pulang dari grand final Putra Putri Pendidikan Indonesia 2023 itu, I have been more really active in doing my advocacy, mulai dari joining volunteer in Rotaract Club Palembang, mengajar bahasa Inggris, teaching English for children. Itu the children almost 80 anak. 80 anak. Itu Zahra sendiri yang mengajar. Zahra sendiri. Sebenarnya gini teman-teman, inti dari materi yang Zahra ajarkan kepada mereka itu mulai dari basic-basic saja, karena memang anak-anaknya itu kan masih kecil. Maybe we can give a basic education and knowledge about English gitu. Mulai dari how we introduce ourselves gitu, what's the vocabulary in English. Terus jangan lupa untuk selipkan games, karena so many children likes game gitu, involve the education. So I must give amazing games for them, fun games gitu, biar mereka nggak bosen, nggak jenuh teman-teman. Mulai dari itu Zahra aktif banget di social media, mulai dari story, mengupload how we speaking English, terus juga mendapatkan job
as a speaker dari Universitas Sriwijaya, dari Alsa Unsri, Fakultas Hukum, untuk membawakan materi tentang revenge porn. Dari situlah Zara, kayaknya I feel comfortable bringing up issue in front of many people and give the pro and cons. So I decided to accept more jobs around this field, like a moderator. Moderator itu kemarin dari Dispora, itu such as an honor for me karena itu acara dinas pertama as a moderator gitu. Yeah. Biasanya as a speaker, ini as a moderator. Gitu. Dari situ kayaknya I'm no longer doing modeling. Kalau dulu Zara catwalk terus. Ngajar catwalk juga, teman-teman. Ngajar catwalk juga. Terus banyak tawaran untuk menjadi juri pemilihan bujang gadis gitu. Dari bujang gadis sekolah dulu sampai bujang gadis Bende Segugu Oki. Wih, sudah sampai lintas ini kabupaten ya berarti. Jadi so many activities sebenarnya combine. Kalau putra-putri pendidikan yang teman-teman tahu, pageant is about modeling, how we are showing our appearance in front of many people, but we have to balance with our title as putri pendidikan, di mana kita bringing up education issue and how we teach people around us gitu about education based on our passion, our capable, because I'm so truly concerned in English. So I'm trying to train my English ability, karena walaupun Zara bisa berbahasa Inggris tapi tidak pernah lelah untuk tetap belajar bahasa Inggris. Nah, mulai dari situ Zara ngomong depan orang itu sebenarnya secara Zara juga untuk melatih kemampuan Zara berbahasa Inggris gitu. Jadi dengan aktivitas Zara yang beragam gitu, nggak cuman ngajar modeling, juga random sebenarnya teman-teman, ngajar modeling, jadi juri, jadi moderator, MC gitu. Tapi disitulah titik dimana kita belajar. This is the place where we growing our personal skill and our capable. Nah, tuh jadi anak muda sekarang ya, terutama yang seumuran Zara ya, udahlah berhentilah, kayak kebanyakan ngabisin waktu kayak aduh ngopi nih pagi sama temen. No, kalian tuh harus banyak pengalaman ya, harus banyak ikut-ikut seminar, terus belajar. Nih contoh Zahra nih jadi MC, moderator, speaker, dan lain-lain lah, keren lah pokoknya. Zahra, tapi saya tertarik dengan advokasi Zahra tadi yang sebagai guru ya, mengajarkan anak-anak Palembang tentu ya, anak-anak Palembang yang mungkin ada kemauan tinggi ya untuk belajar bahasa Inggris, tetapi terbatas ya, mungkin karena biaya, karena tempat dan lain-lain. Nah, mungkin boleh diceritakan lebih detail dong tentang advokasi Zahra. Ini lokasinya di mana, namanya apa, terus berapa lama tentang Zahra membuka kelas ini? Oke. Jadi awalnya advokasi ini dibentuk sebelum Zahra mengikuti ajang pemilihan untuk ke kancah nasional di putra-putri pendidikan. Karena before we join this competition, we have to hold our advocacy, we have to show our advocacy for them gitu as our personal branding. Jadi so I am thinking what to my passion, so I know my passion is for digging my ability to speaking English. Untuk mencari tahu bagaimana ya aku mengembangkan advokasi ini, juga melihat data-data anak yang memang tidak mempunyai akses atau mempunyai akses yang kurang untuk belajar bahasa Inggris, juga ingin membuka mata mereka bahwa bahasa Inggris itu bukanlah sebuah momok atau ketakutan bagi mereka. Justru bahasa Inggris itu adalah bahasa dunia. Kita harus bisa berbahasa Inggris untuk mencapai mimpi kita yang lebih baik, teman-teman. How we have communication with the other people. So I'm thinking first decided with my family, how about I open an English free house. Awalnya diskusi sama mama juga, dan alhamdulillah mama support, setuju. Awalnya itu Zahra mulainya dari buka kelas bahasa Inggrisnya, kelas gratis bahasa Inggrisnya itu di rumah. Oh, di rumah dulu? Di rumah dulu, awalnya dari anak-anak komplek dulu, teman-teman gitu. Terus ngerasa nyaman, senang juga sama activity ini, membuka kelas bahasa Inggris gratis gitu.
Terus mulai disupport sama tim-tim Zara yang membawa Zara dari provinsi ke nasional ini. Terus join di Volunteer Rotara Club Palembang ini mengajukan sebagai guru bahasa Inggrisnya gitu. Awalnya itu anak-anaknya sedikit sampai di mengikuti volunteer karena mereka menyediakan tim-tim yang bisa mengajak anak-anak, jadi lebih banyak gitu Kak. Lebih banyak itu 80 anak dibagi gitu. Dibagi per kelompok gitu. Jadi Zara juga kerjasama sama volunteer itu siapa nih kakak-kakak yang bisa hold kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Pegang dulu, nanti bakal Zara yang handle gitu. Untuk games belajar kita tetap menggabungkan kelompok-kelompok anak-anak itu, jadi nggak misa-misa gitu. Jadi pengetahuan yang mereka dapatkan itu seimbang gitu. Zara memberi pengetahuan ke semua anak di situ. Nah, dari situlah Zara show to my social media about my advocacy. Di situ banyak sekali tim-tim dari koran yang meng-up advokasi Zara ini. Iya loh, ini kalau dari Instagramnya Zara ya, sosmed Zara banyak banget loh, jadi artikel-artikel di koran kan ya. Kadang tiba-tiba Kak Zara boleh nggak kita bringing up advokasi kakak gitu. Jadi dari situ teman-teman dan merasa kayaknya advokasi ini bukan advokasi yang biasa, dan memang ini it's such an incredible advocacy. Ini penting banget khususnya di teenagers lah. Ini Zara tuh mengambil advokasi yang sebenarnya nggak jauh dari passion Zara, yang Zara temukan di kehidupan sehari-hari teman-teman yang memang masih takut untuk belajar berbahasa Inggris. Dan gimana sih cara kita untuk kasih tahu ke mereka kalau belajar bahasa Inggris tuh nggak semenakutkan itu. Kita memang tidak bisa sehari 2 hari, sebulan 2 bulan untuk belajar bahasa Inggris, tapi proses by proses teman-teman, experience by experience, karena pengalaman itu adalah guru bagi kita gitu. Dan sesukses ini pun Zara juga pasti mengalami kegagalan, tapi failure is not the ending gitu. Failure is the beginning for us. Kegagalan apa yang pernah dialami Zara? Kegagalannya pernah waktu itu bener-bener nervous banget ngomong di depan orang di panggung. So maybe around 2 minutes I can speak gitu. Terus dikasih applause dari audiensnya. Habis itu kayak okay, let's go Zara, let's go, show to them your passion gitu. Jadi itu memang sebuah pengalaman yang luar biasa yang mungkin membawa Zara sampai di titik ini gitu. Pengalaman yang ragu ngomong di depan orang, yang nggak bisa ngomong di depan orang, itu menjadi guru bagi Zara. Gimana sih Zara tuh bisa mengembangkan skill Zara gitu, belajar dari kesalahan, dan maka dari itu selalu Zara asah potensi Zara gitu dengan mengikuti tes-tes kemampuan berbahasa Inggris dari Universitas Pajajaran waktu itu untuk mendapatkan sertifikat resmi gitu. Jadi Zara juga menjadi guru bahasa Inggris itu ada sertifikat resminya untuk menunjang branding kita dalam berbahasa Inggris gitu Kak. Jadi bukan hanya mengajar bahasa Inggris, tapi Zara juga mempunyai 2 sertifikat approve gitu dari International ITP, tesnya dari Central International Education dan juga Universitas Pajajaran. Oke, berarti gitu. Ya kegagalan pasti pernah dirasakan oleh orang yang sukses. Iya kan? Itu perjalanan panjang banget ya Zara ya, dari 2023. Nah sekarang kita berbicara tentang Miss Teenager tadi. Sebenarnya Miss Teenager ini apa sih? Oke, jadi Miss Teenager actually is one of pageant competition offers for young generation, especially young teenagers around maybe 15 until 19 gitu. So many benefit and also function we can get from this competition. Starting from develop our personal skill, terus taking our national exposure to all people, and also know our passion, have a great communication skill. Jadi dari ajang ini kita bisa menyuarakan advokasi kita gitu, tergantung individunya masing-masing gimana cara membawakan advokasi mereka masing-masing. Terus juga
mendapatkan relasi yang cukup besar, mungkin dari Bali banyak sekali, lebih luas dari ajang Zahra yang sebelumnya gitu. Jadi mengikuti ajang Miss Teenager ini not always about the modeling catwalk, but we have to know our passion first, ourselves gitu. After we know our passion, that digging our passion, develop our personal skill and show to people. Gitu. Itu sebenarnya tujuan dari pageant. Kita harus tahu passion kita dan gimana kita membawa diri kita di kompetisi tersebut, gimana orang tahu gitu personal skill kita tuh apa sih, bukan hanya semata tentang beauty kita ya, karena cantik dan ganteng itu relatif teman-teman. Bagaimana kita membawa pengetahuan kita, skill yang sudah kita punya sekarang untuk diperlihatkan ke orang-orang gitu, menyuarakan isu-isu sekarang, isu-isu remaja sekarang dengan advokasi kita gitu. Oke. So next di Oktober akan berangkat ke pemilihan di mana nanti? Pemilihan di Jakarta. Di Jakarta. Apa yang sudah Zahra persiapkan untuk karena Oktober bentar lagi nih ya, sekitar 3 bulan lagi. 3 bulan lagi actually. Iya, itu gimana? 3-4 bulan lagi lah. Itu gimana yang Zahra persiapkan apa aja? 3 until 4 months left gitu. Preparationnya mungkin dari photoshoot dulu, memenuhi syarat-syarat kewajiban rules yang sudah ditetapkan oleh manajemen Miss Teenager gitu. Terus mempersiapkan diri untuk belajar public speaking. Jadi walaupun Zahra sering menjadi speaker, moderator, MC, but I have still trained my ability to have a public speaking gitu. Karena jangan berhenti belajar teman-teman gitu. Public speaking, terus photoshoot, terus kelas catwalk juga. Catwalk is balance in pageant, and catwalk is not always important, but it is such as a little obligation involved pageant gitu. Catwalk juga harus imbang, kita juga harus bisa catwalk gitu. Terus nanti bakal bikin video-video gitu, dokumentasi advokasi kita gitu. Di situ preparation ya Kak, sebelum Zahra berangkat ke Jakarta gitu. Berarti nanti akan menghadapi perwakilan dari seluruh provinsi juga. Betul. Kandidatnya 2, Miss 13 dan also Miss Teenager. Oh, ada Miss 13. Oh, Miss 13 dan juga Miss Teenager. Betul. Tuh ya teman-teman, ya kita doakan ya semoga Zahra dapat membawa bangga sebentar lagi kalau di 2023 membawa crown dan juga selempang menjadi putri pendidikan, dan semoga di tahun 2025 ini membawa bangga lagi ya. Amin. Dengan menjadi Miss Teenager Indonesia. Woi, sekarang baru Sumsel berarti ya? Iya, baru Sumsel. Nanti semua kita doakan akan menjadi Miss Teenager Indonesia. Dan juga untuk kuliahnya dilancarkan ya Zahra. Amin, thank you so much Kak. Iya, nih terima kasih juga nih ya udah ngomong sama Zahra, ini luar biasa. Saya selalu kagum dengan tamu yang hadir, yang duduk di sini masih muda, punya pengalaman banyak ya, bahasa Inggrisnya bagus gitu. Saya selalu kagum dan ya semoga ini bisa menjadi inspirasi ya untuk teman-teman yang menonton ini gitu ya. Ayo ya, kita harus kembangin kemampuan diri kita, karena semua tuh tidak ada kata terlambat asalkan kalian mau untuk memulai dan berani. Mau belajar. Zahra, mungkin ini terakhir, mungkin ada yang ingin Zahra sampaikan nih, mungkin untuk teman-teman yang baru mau ikut pageant ataupun mau belajar bahasa Inggris tapi malu atau gimana. Silakan Zahra. Jadi teman-teman jangan pernah takut untuk belajar hal baru gitu, asah diri kalian, karena memang sejarah dunia kita ini adalah sejarah anak muda gitu. Sejarahnya harus dipenuhkan dengan experience anak muda, gimana kita membawakan diri kita ke hal-hal yang positif teman-teman. Saran dari Zahra itu never give up on learning, tetap belajar walaupun sudah merasa puas, tetap belajar, tidak ada kata ending untuk belajar gitu. Untuk teman-teman semuanya,
I'm Zahra Atira Putri, your Miss Teenager South Sumatra 2025, asking for all people to support me for clicking follow on my social media at Zahra ATHRH, like, comment, and share. Minta supportnya teman-teman pageant lovers portal pageant dari Sumatera Selatan untuk mendukung Zahra sebagai kandidat dari Sumatera Selatan untuk mengikuti ajang pemilihan nasional di Miss Teenager Indonesia 2025. Zahra ngomong, saya perhatiin ikan ini ngeliatin Zahra terus dari tadi. Zahra, terima kasih banyak udah hadir di Cindo, dan juga warga Palembang Info terima kasih banyak, dan juga terima kasih banyak untuk UIGM telah menyiapkan studio yang luar biasa megah ini. Dan terakhir ya, kita harus terus belajar, harus bekerja. Kalau bisa pergi pagi, pulang pagi. Nih kayak kaos yang aku pakai dari kaosnya Nyes. Terus semangat ya teman-teman ya. See you, sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Thank you Zahra. Thank you Kak.